Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1J023128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai akad-akad lainnya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, CIQ NR CSRS sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah serta teman-teman semuanya. Baik, langsung saja kita memasuki sesi pembacaan materi. Yang pertama, akad sarf. Akad sarf merupakan kesepakatan dan pertukaran pembelian satuan mata uang menggunakan uang tunai lainnya. Pertukaran jual beli dalam bentuk uang asing atau falas dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan standar moneter yang homogen, misalnya rupiah terhadap rupiah, maupun heterogen, misalnya rupiah terhadap dolar atau sebaliknya. Adapun rukun dari akad sarf ini pertama adanya penghibur kontrak, adanya objek perjanjian, dan adanya sigat. Sementara itu terdapat juga syarat-syaratnya. Yang pertama adanya uang dari jenis yang serupa dan adanya musim angkut atau spot. Dasar syariah yang mengaturnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 dan juga terdapat pada hadis Imam Bukhari dari Ubadah Syamid. Kemudian jenis-jenis dari akad sarf ini meliputi pertama transaksi spot, transaksi berjangka, transaksi exchange, dan pertukaran opsi. Selanjutnya ada akad wadiah. Akad wadiah dalam kajian fikih muamalah merupakan salah satu bentuk akad yang berlandaskan prinsip amanah, yaitu perjanjian penitipan barang atau harta antara pihak yang menitipkan muwaddi dengan pihak yang menerima titipan wadi. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan menjaga kepercayaan dan tanggung jawab moral. Adapun rukun dari akad wadiah ini pertama adanya barang yang dititipkan, adanya orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, dan adanya pernyataan serah terima yang diisyaratkan kepada ijab kabul. Kemudian terdapat juga syarat-syarat akad wadiah. Yang pertama, kerelaan kedua pihak, objek titipan yang jelas, adanya ijab dan kabul, serta amanah penerima titipan. Dasar syariah yang mengatur akad wadiah ini terdapat dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 58 dan terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan, serahkanlah amanah kepada orang yang mempercayai Anda dan janganlah Anda mengkhianatinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim. Kemudian jenis-jenis dari akad wadiah ini pertama wadiah yad al-amanah yang artinya bentuk penitipan murni yang menekankan pada aspek amanah, dan jenis yang kedua wadiah yad ad-damanah artinya bentuk wadiah yang memungkinkan penerimaan titipan memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan tetapi dengan kewajiban penuh untuk menjamin pengembalinya kapan saja diminta. Kemudian akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah suatu proses penyerahan tugas atau wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Perwakilan ini berlaku selama pihak yang memberikan kuasa atau mewakilkan masih hidup. Rukun-rukun dari akad al-wakalah meliputi pertama adanya orang yang mewakilkan, adanya wakil yang mewakili, adanya muwakal fi sesuatu yang diwakilkan, dan adanya sigat. Adapun juga syarat-syarat dari akad ini yang pertama kerelaan kedua pihak, kecakapan hukum pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, dan objek wakalah yang jelas. Dasar syariah yang mengaturnya terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Kahfi ayat 19 dan Quran Surah An-Nisa ayat 35, dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. Riwayat Abu Daud. Jenis-jenis dari akad al-wakalah meliputi pertama wakalah bil ujrah, wakalah tanpa ujrah, wakalah khusus, dan wakalah umum. Selanjutnya akad al-kafalah. Akad al-kafalah adalah akad penjaminan yang menempatkan penanggung atau kafil sebagai pihak yang menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang ditanggung atau makful anhu terhadap pihak yang berhak atau makful lahu. Rukun-rukun dari akad ini pertama adanya kafil, adanya makful anhu, adanya makful lahu, dan adanya sigot. Dan juga syarat-syarat dari akad ini meliputi adanya kerelaan dari kedua belah pihak, adanya kecakapan hukum pihak yang berakad, adanya kejelasan pihak yang dijamin, dan kejelasan objek jaminan. Dasar syariahnya terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 37. Kemudian terdapat juga dalam hadis yang sangat dikenal dalam fikih, yakni Al-Zaim Karim, yang memiliki arti penjamin adalah pihak yang ikut menanggung kewajiban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Buyu. Adapun jenis-jenis dari akad al-kafalah ini meliputi pertama kafalah bil nafs, kafalah bil mal, kafalah bil wajh, dan kafalah bil ain. Kemudian kardul hasan.
Qardul Hasan adalah pembiayaan tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pembiayaan uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, karena tidak adanya riba. Karena kalau memberikan pembiayaan, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pembiayaan yang diberikan. Rukun dari Qardul Hasan ini adanya mukrid, pihak yang memberi pinjaman, adanya muktarid, pihak yang menerima pinjaman, dan adanya ma'qud alaih, yaitu uang atau barang. Syarat-syaratnya adanya kerelaan kedua belah pihak, dan adanya dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Dasar syariahnya terdapat dalam Al-Quran, pada surah Al-Hadid ayat 11, dan terdapat pada hadis Ibnu Mas'ud, yang menegaskan bahwa pinjaman atau al-qard dibolehkan dan bernilai pahala. Karena memberikan pinjaman dianggap seperti sedekah dan membantu saudaranya dari kesulitan dunia akan ditolong Allah di akhirat. Dan ada juga terdapat dalam ijma, karena para ulama telah sepakat bahwa pinjaman jenis Qardul Hasan ini boleh dilakukan. Jenis-jenis dari Qardul Hasan meliputi Qardul Hasan individu, Qardul Hasan lembaga, Qardul Hasan produktif, Qardul Hasan konsumtif, dan Qardul Hasan sosial. Kemudian ada akad al-hiwalah. Akad ini adalah mekanisme pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang memiliki hubungan utang piutang dengan pihak pertama, dengan tujuan mempermudah penyelesaian utang, menjaga keadilan, serta meringankan beban pihak yang kesulitan dengan tetap terbebas dari unsur riba. Rukun-rukun dari akad ini terdapat beberapa. Yang pertama adanya muhil, adanya muhal atau muhtal, adanya muhal alaih, adanya muhal bih, adanya hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, dan adanya sigat. Syarat-syaratnya, yang pertama syarat muhil, pemindah hutang. Syarat muhal, orang yang berpiutang kepada muhil atau muhtal. Syarat muhal alaih, penerima pindah hutang. Dan syarat muhal bih, adanya hutang. Dasar syariahnya terdapat dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 282 dan ayat 282. Kemudian dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, menunda-nunda oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jenis dari akad al-hiwalah ini, pertama hiwalah hak, yang artinya pemindahan dari satu piutang dengan piutang yang lain dalam bentuk uang atau barang. Jenis yang kedua hiwalah dain, artinya pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Kemudian yang terakhir akad al-ran. Akad ran dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebuah perjanjian yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutang, sehingga pihak yang berhutang dapat memperoleh dana dengan cepat dan pihak pemberi hutang memiliki kepastian bahwa hutangnya akan dilunasi. Rukun-rukun dari akad al-ran ini sebagai berikut. Yang pertama ada murtahin yang menerima gadai, ada barang yang digunakan sebagai jaminan atau bor, dan adanya akad dan ijab kabul. Syarat-syaratnya, yang pertama berakal, pihak yang terlibat dalam akad gadai berbalik salah satu pihak, barang yang dijadikan jaminan harus ada dan dapat diserahkan pada waktu akad dilaksanakan, dan barang yang digadaikan harus diserahkan kepada pihak murtahin, penerima gadai atau wakil yang sah dari murtahin. Dasar syariahnya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283, dan dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang diceritakan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jenis-jenis dari akad al-ran ini, pertama akad qard al-hasan, akad mudarabah, akad ba'i muqayyadah, akad ijarah, dan akad musyarakah amwal al-inan. Baik, yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik bahwa pembahasan mengenai berbagai akad dalam akuntansi syariah adalah bahwa setiap akad memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Namun semuanya berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Seluruh akad tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama, sehingga penerapannya tidak hanya sah secara fikih tetapi juga relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dengan memahami rukun, syarat, dan jenis dari setiap akad, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam menggunakan produk keuangan syariah. Hal ini juga membantu lembaga keuangan untuk menjalankan operasionalnya secara benar dan sesuai syariah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap selama presentasi berlangsung, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.